Halo pendengar, apa kabar Anda? Saya Jose Marwan, senang sekali di kesempatan kali ini bisa menemani Anda semua dalam program Sketsa Keluarga Indonesia. Sebuah program yang kita buat, ya, kita create untuk memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Dan tentu saja saya ingin berterima kasih untuk radio-radio seluruh Indonesia yang merelay live siaran kita pada kesempatan hari ini. Dan saya ingin menyapa juga untuk pendengar radio yang ada di Kota Padang di Sumatera Barat, untuk Radius Respon ya di 93,0 FM. Lalu juga saya beranjak ke Makassar, ada Radio Harmoni 97,0 FM, dan juga di Lampung ada Heartline di sana 91,7 FM. Lalu di Jabodetabek ada Heartline 100,6 FM. Lalu saya ke Bali juga ada Heartline juga di sana 92,2 FM. Lalu di Samarinda ada Radio Heartline juga 94,4 FM. Lalu saya ke Lubuk Linggau, ada Radio DKJ 103,4 FM. Lalu juga di Salatiga ada Radio Elisa 103,9 FM. Di Tarutung ada Radio Bonapit FM. Lalu ke Blitar ada Radio SGFM. Ada di Kota Tarakan juga ada Suara Kasih, Radio Suara Kasih ya 99,5 FM. Lalu juga radio di Flores, di Bajawa. Ada Radio Pemulihan Kasih di sana. Dan di Banyuwangi ada Radio Gala FM. Di Karanganyar Solo ada Radio Rasinda FM. Lalu di Jawa Timur, di Kediri tepatnya, ada Radio Shalom FM. Lalu juga di Manado ada Radio CWS 89,40 FM. Dan yang paling jauh di ujung Indonesia ada radio di Tobelo, di Halmahera. Ya, ada Radio Shalom 90,2 FM yang juga bersama-sama kita. Wow, semangat sekali karena pagi ini narasumber yang kita hadirkan bukan narasumber yang biasa, tapi yang luar biasa dan semakin luar biasa hari-hari ini ke depan untuk menginspirasi Indonesia. Siapakah beliau? Beliau adalah Michael Howard. Ini adalah sosok yang sangat mudah Anda temukan di Google ya. Siapakah Michael Howard? Ini adalah man of faith gitu ya. Tetapi cerita atau kisah beliau di dalam kehidupan itu seperti roller coaster gitu ya, naik turun. Dan apa yang sudah beliau alami pasti sangat menginspirasi kita semua sebagai keluarga-keluarga di Indonesia. Nah, topiknya adalah mengapa keluarga itu begitu penting gitu ya. Saya membaca artikelnya tentang Michael Howard, tapi sebelumnya saya akan sapa beliau dulu karena sudah ada di studio. Howard, apa kabar? Baik Pak Jose, apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat ya. Sehat. Makin cerah loh kamu kesini nih. Oh, sama. Dan makin muda. Oh, terima kasih. Saya berharap setiap hari bukan semakin tua tapi semakin muda gitu ya. Tipsnya apa sih? Bisa segar olahraga juga ya? Olahraga, makan yang sehat, dan jangan terlalu banyak mikir. Oh, terlalu banyak mikir gitu ya. Jadi senyum terus gitu ya. Kamu sekarang kelihatan banyak senyum loh. Tapi jangan kebanyakan juga. Oh gitu ya. Itu gak baik juga kalau terlalu banyak senyum. Jadinya aneh toh. Oke. Nah, kita ingin ngobrol-ngobrol tentang mengapa keluarga itu penting gitu ya di dalam mengedukasi anak-anak. Karena saya terinspirasi oleh kisahmu Howard ya. Ada satu artikel yang mengatakan bagaimana keluarga itu justru kamu temukan dalam geng kriminal di jalanan ketika di Amerika kamu bergabung ke sana kan ya. Dan bukan dalam keluarga karena papi kamu sangat keras sekali, sering menghukum kamu dan sebagainya. Kenapa kamu membuat statement seperti itu? Ya, awalnya kan karena emang kembali ke masa kecil saya Pak Jose, yang dimana saya ditaruh di asrama, tempat yang saya tidak ingin berada. Saya yakin tidak ada seorang anak pada umur 7 tahun ingin ditaruh di asrama. Di kota Batu Malang, papa saya dan mama saya di Jakarta. Jaraknya cukup lumayan lah ya. Dan itu asrama. Waktu itu belum ada pesawat ya ke Malang, Jakarta ya? Iya benar, saya ingat masih naik bus tuh, Lorena tuh. Iya, Lorena. Jadi saya tuh tertekan selama berada di dalam asrama. Tentunya karena satu, saya tidak ingin berada di situ. Kedua, ini asrama dicampur dengan SMP dan SMA. Nah, yang paling kasihan tuh yang SD tuh. Ya toh, kita banyak dikerjain, dibully. Ya setiap hari lah seperti itu. Jadi gimana pun juga sebagai seorang anak yang mencoba ingin melawan, tapi ya karena berhubung juga kondisi badan tidak memungkinkan. Masih kecil gitu ya. Sekarang juga masih kecil sih. Tapi nyalinya gede gitu ya. Nyalinya besar gitu ya. Jadi keselak tuh Pak Jose saya. Iya. Jadi tuh saya di dalam asrama tuh sedih dan tertekan. Nah,
pas saya dibawa ke Amerika pada umur 10, nggak lama kemudian saya dititipkan lagi di tempat teman mama, Pak Jose. Di kota yang berbeda, Denver, Colorado. Jaraknya sekitar Jakarta Makassar lah, naik pesawat 2 jaman. Cukup jauh ya? Cukup jauh, iya. Dan di situ saya mulai merasa, ini ada apa? Poinnya adalah kenapa orang tua pada waktu itu memaksa Howard untuk tinggal di asrama? Oke, alasannya karena mereka ingin saya menjadi seorang anak yang lebih baik, lebih disiplin. Emang sebelumnya nggak disiplin dan nggak baik? Katanya sih saya bandel, Pak Jose. Iya, bandel. Kebandelan saya itu paling ya. Apakah bandelnya itu normal dong? Anak kecil bandel normal harusnya. Nah, begini Pak Jose. Gimana menurut Pak Jose? Kalau misalkan seorang anak manjat-manjat pagar atau pohon itu normal nggak? Normal dong. Nah, itu dia. Ya asal bukan pagar tetangga gitu kan. Itu masalah. Tapi buah apa? Buah itu tanaman pohon tetangga maksudnya. Pohon tetangga. Enggak, intinya ya paling kenakalan sih seperti itu. Bukan seperti ya umur 7 tahun seberapa sih nakalnya, ya nggak mungkin tuh ngerampok. Jadi itu yang menjadi alasannya. Iya. Oke, jadi sederhana sekali dong lalu dimasukkan ke asrama gitu ya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Karena kan sebenarnya saya juga dari asrama, tapi waktu itu bukan 7 tahun. Cuman selevel SMA lah saya masuk asrama. Apa salahnya di asrama? Kenapa Anda begitu merasa kepahitan sekali ketika itu di asrama? Oke. Kalau Pak Jose kan ditaruh pada umur SMA ya. SMA itu sedikit lebih dewasa, pemikiran, pendirian lebih kuat dan segala macam. Kalau saya kan pada umur 7 tahun, di mana itu saya satu nggak ingin gitu loh berada di asrama. Satu seperti saya tuh kayak seperti terkurung. Tentunya kita nggak bisa bebas. Kita harus nurut dengan peraturan yang ada. Kedua, yang paling yang membuat saya tuh merasa seperti tertekan tuh dibully. Oh, dibully itu ya? Iya, dikerjain sama senior-senior, dipalakin, kadang diceng-cengin. Terus kadang-kadang kalau lewat ya disenggol lah, kalau enggak sedikit lah, maklum lah ya anak-anak sekolah, tangan ngelayang dikit ke kepala, gitu loh. Seperti itu. Saya berkelahi udah berkali-kali, tapi kan percuma juga. Iya, iya. Waktu di asrama udah berkelahi? Udah berkelahi. Wow. Saya melawan kakak-kakak senior? Iya, karena gimana pun juga orang kalau di pressure sampai sedemikian sedemikian rupa pasti ingin melawan. Saya lawan, saya menang. Tapi dia besok bawa lagi 2-3 temannya. Sesuai dengan moto Indonesia, mati satu tumbuh 1000 gitu ya. Jadi kadang-kadang saya pikir percuma lah melawan, udahlah kasih aja lah kalau misalnya mereka orang minta makanan, apa jajanan. Iya. Artinya gini Howard, jadi sejak 7 tahun kamu sudah nggak sama-sama keluarga lagi ya intinya ya? Iya. Banyak di asrama gitu ya? Benar. Itu berarti apa? Apa yang kurang di situ? Apa yang hilang di situ yang kamu temukan? Kasih dari keluarga saya, papa mama, ya, dan gitu juga waktu kebersamaan dengan mereka, figur. I have no figure at all, no father figure, no mother figure. Udah gitu juga saya, everything that has anything to do with family lah, sama keluarga. Saya nggak dapet di. Oke, akhirnya kamu memutuskan untuk bergabung dengan, kalau dalam cerita-cerita kamu kan, kamu memutuskan untuk bergabung dengan satu geng tertua di Amerika Serikat gitu kan ya. Emang setua apa sih? Tahun 69 kalau nggak salah berdiri ya? Cukup lama. Geng cukup itu lama ya. Kedua terbesar lah di kota saya. Terbesar waktu itu. Kedua, ya. Iya. Kenapa bergabung? Ya, apa yang kamu cari di situ? Ya kembali lagi sebenarnya sih sebagai seorang anak yang saya rindukan adalah family. Yang saya tidak dapat dari kecil. Nah di Amerika juga saya kan tidak mendapatkan itu. Ya, gimana pun juga saya haus dong akan apa yang namanya keluarga. So basically saya mencarinya keluar. Ya makanya saya join geng ini karena motonya geng adalah we are family. Kita adalah keluarga. Ya dan apapun yang mereka lakukan, teman-teman geng saya lakukan, ya saya lakukan Pak. Karena kan dan itu benar-benar di dalam tuh dibela gitu ya. Satu anggota dilindungi dan sebagainya atau dilindungi bagaimana? Dan kita hampir setiap hari bersama, makan bersama, pergi bersama. Ya nggak habis sekolah mungkin kita sering nongkrong bareng. Jadi istilahnya it's like a family gitu loh. Probably more time you spend than your own family. Seperti itulah Pak Jose. Oke, menarik sekali ya. Tapi lalu bagaimana kan ceritanya Howard lalu terlibat dalam pengedaran narkoba pada waktu itu sampai masuk penjara dan sebagainya. Titik baliknya di mana? Titik baliknya di penjara. Ketika returnnya di penjara. Di penjara. Ketika saya bersih dari narkoba, ya mungkin hampir setahun baru
ya otak saya, pemikiran saya sedikit lebih jernih lah. Jadi di situ saya mulai banyak berpikir ketika saya berada dalam penjara. Karena kalau di luar saya tidak akan punya waktu untuk berpikir, Pak. Setiap hari saya dengan kesibukan saya. Dalam penjara inilah saya mengevaluasi diri saya, I look back gitu loh. Ini kok dengan semua yang saya lakukan ujung-ujungnya saya almost go back to zero gitu loh. Ya kan? Uang yang saya cari jadi jualan narkoba banyak habis untuk pengacara. 3 tahun di penjara, setiap bulannya keluar $2.500, lumayan juga gitu loh maksudnya. Udah gitu dipulangkan ke Indonesia, semua kayak kembali ke nol. Pada umur 34 tahun saya 34 tahun iya di Indonesia. Itu dideportasi kamu ceritanya dari Indonesia. Mulai dari nol semuanya. Bayangkan. Jadi saya pikir nih nggak ada untung-untungnya berada dalam dunia narkoba. Saya pikir untung karena bisa mendapatkan uang yang banyak. Tapi sekali kita kena polisi, itu. Tapi masih setelah ketika di penjara atau selepas itu masih komunikasi nggak sama keluarga? Akhirnya saya melepaskan ya kayak merilis lah ya perasaan-perasaan saya gitu. Perasaan negatif. Ya dendam, sakit hati saya, benci saya, kecewa saya, gitu loh. Saya lepaskan dan saya konfront keluarga saya. Saya tanya sama mereka, kenapa kok kalian kayaknya tuh sepertinya nggak menginginkan saya gitu loh dari kecil, dititipkan terus. Saya sempat bertanya, benar nggak sih saya tuh anak mama papa, gitu loh. Apakah mungkin saya anak pungut, apa anak titipan, di mana ya somebody minta tolong nitip saya gitu loh, atau benar apa tidak saya anak kalian gitu loh. Karena bingung. Itu sempat ditanyakan kepada mereka. Saya tanya sama mereka Pak Jose, karena I have to gitu loh. It's something that I have to do gitu loh. Sesuatu yang saya pikir, wah ini perlu nih dikelirkan gitu loh. Dan akhirnya ya saya tanya sama mereka, dan mereka ya bilang saya tuh benar-benar anak mereka, anak orang tua, anak papa mama. Dan sampai ditunjukin akte lahirnya, sampai saya nggak percaya. Mana akte lahir saya? Gitu loh. Kalau mau saya benar anak kalian, karena bingung sebagai seorang anak itu dia. Ya, saya yang menyebabkan kehancuran saya kembali lagi ke sini. Seorang bingung akan jati dirinya, papa mamanya siapa, ya dan segala macam. Dia pasti kan it's like a loss, somebody's lost gitu in this world. Dan akhirnya saya clearkan setelah saya keluar dari penjara. Karena saya juga berpikir I need to do this to be able for me to move forward. Kalau nggak kehidupan saya akan muter-muter terus di ketahan di sini gitu loh, Pak Jose. Itu memang siapa yang menginisiasi itu? Maksudnya siapa yang mendorong Howard untuk coba lu klarifikasi masa lalu kamu sehingga semua ketika kamu itu melakukan itu bisa move on dengan cepat gitu. Itu dia. Ya, yang sebenarnya ini saya dapat semua dari Tuhan. Ya, 3 tahun di Indonesia juga kehidupan saya tidak ada perubahan. Semua yang saya lakukan 3 tahun ketika habis deportasi nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. 2,5 hampir 3 lah. Semua yang saya lakukan banyak yang gagal. Ya, saya coba kanan kiri melakukan hal ini itu gagal. Kita sometimes wonder, kita berpikir gitu loh, kok ini semua yang saya lakukan gagal. Contohnya jika Bapak punya satu usaha, tiap tahunnya rugi terus bangkrut. Bertanya juga ya kenapa? Bapak pasti akan bertanya kan, ini apa yang saya lakukan salah? What did I do wrong? Saya bertanya sama Tuhan. Dan Tuhan bukakan sama saya 3 hal, Pak Jose. 1, Michael, kamu harus merubah motivasi dan tujuan hidupmu. Ya banyak yang salah lah. Kedua, ubah karakter dan mindset. Pemikiran-pemikiran saya itu, mindset saya itu banyak banget yang perlu dirubah itu sebelum. Yang ketiga, buang sakit hatimu, dendammu dan bencimu. Nah ini dia. Jadi saya kadang-kadang juga nggak percaya. Masa sih kalau saya lakukan ini semua bakal terjadi perubahan? Sometimes people wonder. Kalau Tuhan, karena kita kan sendiri juga nggak bisa melihat Tuhan gitu loh. Ya, betul. Kita cuma bisa percaya doang. Ya. Dan ini satu yang sangat susah untuk dilakukan. When somebody told you, apalagi ini dari Tuhan. Kalau dari seseorang, mungkin dari pakar-pakar psikolog apa gitu. Ya, motivator gitu ya. Mungkin masih mikir-mikir gitu ya. Iya, karena kan ada di depan kita. Tapi ini Tuhan gitu loh. Masa iya sih? Ya itulah. Dan akhirnya 3 hal itu kamu lakukan? Saya lakukan, mau gak mau. Karena saya kan dalam posisi terpojok. Apapun yang saya lakukan gagal. Waktu itu kan ketika harus mendefinisikan kembali tujuan hidupmu, apa waktu itu yang kamu temukan? Waktu itu tujuan hidup saya ingin menjadi seorang yang terkenal. Ya, saya masuk ke dunia entertainment tahun pertama. Ya, tentunya syuting kanan kiri, sinetron lah ini. Percaya nggak percaya 1 tahun syuting kagak ada yang tayang. Iya. Nah itu dia kan. Nggak ada yang tayang Pak.
Benar, saya saya kadang-kadang juga bingung, masa iya sih ada aja kendala, dibungkus lah tengah jalan, ntar izinnya lah nggak keluar, macam-macam. Jadi saya pikir padahal kamu punya modal good looking nih loh. Terima kasih banyak. Padahal enggak. Sama lah, saya juga good looking. Iya, setuju sekali saya. Cuma beda versi ya. Sini kulitnya rada-rada dark, saya putih. Dark is sweet katanya gitu. Paling bisa ini. Oke. Benar-benar. Oke. Iya. Jadi lalu setelah itu tujuannya adalah tadi tujuannya menemukan apa? Tadi tujuannya saya untuk supaya menjadi terkenal. Wow, kalau dikenal kan ternyata itu bukan tujuan yang Tuhan kasih kepada kamu. Saya rasa bukan itu, karena dari situ kan kita sebagai manusia itu gampang sekali untuk menjadi sombong, ya toh, dan terbawa dengan perubahan-perubahan ini. Jika engkau menjadi seorang yang terkenal, saya yakin bahwa saya kan pada saat itu saya belum siap mungkin. Saya akan menjadi seorang mungkin yang sedikit merasa dirinya hebat. Bukan itu, Pak. Jadi saya mau nggak mau harus rubah motivasi saya dan tujuan hidup saya. Tapi key-nya ini terletak di mindset sama ini masa lalu saya. Ini yang paling penting. Ini yang paling banyak menahan banyak hal. Ya, sebelum ini beres dalam diri saya, istilahnya kalau kita mempunyai rasa-rasa dendam, sakit hati dan benci, itu kayak ada kotoran dalam diri kita yang menahan kita, yang menghambat gitu. laju kita, menghambat kemajuan kita. Percaya nggak percaya? Gitu. Maybe it doesn't work with other people, tapi dalam perihal saya, ini penyebab yang Tuhan katakan sama saya, Pak. Gimana, Pak? Saya tiap hari dalam penjara memikirkan orang yang memenjarakan saya. Ketika saya keluar dari penjara itu, saya akan bunuh dia di Amerika. Tiap hari saya memikirkan itu, Pak. Selama bertahun-tahun. Ya. Dan Tuhan tahu itu bakal terjadi. Ya, tapi siapa saya? Saya kan nggak berkuasa melawan Tuhan. Saya kena deportasi. Iya, jadi di Indonesia saya menjalani hari-hari saya biasa. Saya pikir yang saya mau bunuh ada di Amerika. Tapi dendam itu masih ke bawah Indonesia kan? Dalam diri saya, dan saya belum pernah lakukan pemberesan. Saya belum melakukan pelepasan, istilahnya mengikhlaskan lah, melepaskan. Dan orang itu sekarang masih hidup? Masih hidup. Apa yang saya lakukan? Saya telepon mamanya. Kamu beruntung bahwa anak kamu masih ada sekarang. Kalau misalkan sampai saya ada di Indonesia, karena dia udah pasti mati. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk kabur ke Meksiko. Porque eso yo puedo hablar español. Si nunca pensé en mi vida que yo puedo hablar español. Nehi. Ini udah bahasa langit ya. Bahasa Meksiko apa? Meksiko Spanyol ya, Spanish ya. Karena saya udah plan. Saya pelajari Spanish sampai lancar. Dengan tujuan untuk bisa kabur. Tinggal di Meksiko. Karena kan you have to belajar bahasa mereka kan. Kalau misalnya kita ke situ, saya udah prepare, Pak. Tapi sayangnya emang ini ya tidak diizinkan. Saya kena deportasi. Bukan jalannya gitu ya. Iya. Tapi ini memang cara Tuhan kali untuk mendeportasi kamu ke Indonesia gitu ya. Cara Tuhan ya. Karena kalau misalkan mungkin saya berada di Amerika masih sampai saat ini, mungkin saya sudah bisa jadi mati, Pak. Ya, dengan kehidupan yang saya jalani. Saya ada berapa kali coba dibunuh oleh orang? Mungkin 3-4 kali. Mau dibunuh? Mau dibunuh, Pak. Udah mau disergap pakai batu, pala saya mau dihajar. Tapi memang ya ada teman saya kan yang kebetulan datang, nolong. Ya ada pakai pistol, jadi pada kabur semua. Saya udah berapa kali, Pak, melewati fase-fase kritis. Fase-fase yang istilahnya seperti itu. Ya, belum narkoba. Saya masuk rumah sakit jiwa sudah 3 kali. Tapi memang karena bukan orang aslinya yang gila, narkoba yang membuat gila. Setelah evaluasi sama psikiater, saya diizinkan pulang. Kalau masuk rumah sakit biasa sudah tak terhitung, Pak, hampir OD. Iya, jadi wow. Dengan kehidupan yang saya jalani seperti itu, mungkin saja saya di Amerika bisa. Sudah selesai gitu ceritanya. Tapi ternyata Tuhan pingin Howard masih punya cerita di Indonesia. Dan tidak hanya punya cerita, tapi berdampak juga pada orang lain gitu ya. Kalau nggak kita nggak jumpa. Saya akan ke Amerika pada waktu itu. Oke, tapi menarik. Saya ingin menggali lebih dalam. Kan ada dua poin tadi yang Howard sampaikan. Pertama adalah yang penting mindsetnya. Yang pertama mindset, dan di sini kamu mendefinisikan kamu sekarang sebagai tujuan hidup sebagai mind of fighter. Pasti ada hubungannya dengan mindset kan ya. Yang kedua, bagaimana kamu memberesi masa lalu tadi, kebencian dengan keluarga dan sebagainya. Saya mau tanya itu ya. Tapi kita break dulu sebelum kita lanjutkan perbincangan saya dengan Michael Howard dalam Sketsa Keluarga Indonesia. Thank you.